Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya Yulvina Nur Aziza, NIM 2425200022 dari kelas TIA semester 2. Akses informasi aplikasi Dukcapil online yaitu identitas kependudukan digital. Saya pernah mengurus pembuatan KTP elektronik saat berusia 17 tahun. Prosesnya cukup mudah. Saya hanya perlu datang sekali untuk rekaman data, lalu beberapa hari kemudian KTP sudah bisa diambil seperti ini di dalamnya. Dengan ini cara informasi syarat buat KTP dan KK. Ajukan permohonan perubahan data secara online, dapat juga unggah dokumen langsung dari HP, dapat notifikasi saat dokumen diproses, terima dokumen digital PDF tanpa harus ke kantor, hemat waktu karena tidak perlu antri-antri lagi di sana. Kendalanya yaitu aplikasi kadang lambat atau error saat dibuka dan sulit login karena sistem sering down, fitur unggah dokumen tidak selalu berhasil, tidak semua daerah merespon cepat saat permohonan online. Kurangnya petunjuk jelas untuk pengguna baru. Solusi dari kendala tersebut yaitu gunakan aplikasi di luar jam sibuk, pastikan internet stabil, cek ukuran dan format dokumen sebelum unggah, hubungi admin Dukcapil jika lama diproses melalui via WA, tambahkan panduan penggunaan di aplikasi. Dan ini layanan prima, efektif, efisien, dan cepat, yaitu Samsat Online. Keuntungannya menghemat waktu dan menghindari antrian, dapat juga pembayaran lebih cepat dan mudah, akses bisa dilakukan secara online, dan peran sistem digitalnya terintegrasi dengan bank dan sistem pemerintah, memberikan notifikasi dan bukti pembayaran digital dan transaksi yang transparan. Paperless dan ramah lingkungan, e-ticketing pada KAI. Pengalaman saya pada akses BKAI ini, saya dapat pesan tiket lewat aplikasi dan bayar secara digital. Di sini bisa antar kota, lokal, komuter lain, dan lain-lain bisa juga. Bayar secara digital, terima tiket dalam bentuk QR Code, dan di sana sudah tidak perlu mencetak tiket lagi berbentuk kertas. Di sana dapat langsung scan QR Code di stasiun, proses cepat dan praktis, lebih ramah lingkungan tanpa kertas. Ini berlanjut untuk infrastruktur yang memadai. Pentingnya infrastruktur yang memadai, akses internet cepat dan stabil, perangkat dan software yang memadai, sistem keamanan data yang kuat, integrasi antar layanan berjalan lancar, dukungan teknis saat terjadi gangguan. Lanjut untuk infrastruktur dasar yang harus disiapkan di kampus, yaitu jaringan internet stabil dan luas, akses Wi-Fi di seluruh area kampus, perangkat komputer dan server untuk mendukung sistem administrasi, dan lain-lain, sistem keamanan data untuk melindungi informasi mahasiswa dan staf, tim IT, dan layanan bantuan teknis. Dampak sistem infrastruktur tidak memadai, koneksi internet lambat atau sering putus, kesulitan akses materi kuliah online, proses administrasi terjadi lambat dan membingungkan. Lalu ini dukungan infrastruktur dari pemerintah. Contohnya kebijakan pemerintahan yaitu
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran termasuk sistem pembelajaran daring dan administrasi kampus secara digital. Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar mendorong digitalisasi proses pembelajaran dan administrasi. Sekian dari saya, Yulvina Nur Azizah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.